이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Alivia Reski Pratiwi dari kelas Manajemen 231A Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan membawakan materi tentang manajemen keuangan. Tanpa lama-lama, mari kita mulai. Latar belakang. Manajemen keuangan adalah semua aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan upaya untuk mendapatkan pembiayaan yang diperlukan dengan dana seminimal mungkin dan syarat-syarat yang menguntungkan, dan usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Keuangan merupakan hal yang penting dalam perusahaan. Setiap perusahaan memperhatikan kondisi keuangannya dengan baik. Perusahaan berskala besar ataupun perusahaan berskala kecil. Hal tersebut dikarenakan dengan pengembangan bidang usaha yang semakin maju dan ketatnya persaingan antara perusahaan satu dan perusahaan lainnya, perusahaan maupun kegiatan usaha selalu berhati-hati dalam membuat kebijakan guna untuk menjaga keberlangsungan perusahaan serta mempertahankan efisiensi perusahaan baik dalam menghadapi persaingan maupun untuk memperluas usaha. Sehingga untuk dapat memperkuat posisi pasar, oleh karena itu diperlukan mengetahui kondisi kinerja perusahaan. Untuk mengetahui dengan tepat kinerja perusahaan, maka diperlukan analisis yang tepat. Keberhasilan suatu perusahaan dapat diukur berdasarkan kinerja perusahaan tersebut atau kinerja keuangan perusahaan tersebut. Baik dan buruknya kinerja keuangan perusahaan dapat dinilai juga melalui laporan keuangan perusahaan yang disajikan secara teratur. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan keputusan pengelolaan keuangan dan aset keuangan, baik pada skala individu maupun perusahaan. Adapun pengertian manajemen keuangan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bambang Rianto. Manajemen menurut Bambang Rianto adalah manajemen keuangan merupakan semua aktivitas perusahaan yang dilakukan berkaitan dengan upaya untuk memperoleh uang yang dibutuhkan dengan biaya serendah mungkin, syarat-syarat yang membawa keuntungan maksimal serta memanfaatkan dana tersebut dengan cara yang paling efisien. Yang kedua, menurut Sutrisno. Pengertian menurut Sutrisno, manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendapatkan dana dengan biaya yang rendah serta upaya untuk bisa memanfaatkan serta mengalokasikan dana secara efisien. Fungsi manajemen keuangan yaitu 1. Perencanaan atau planning. Fungsi manajemen keuangan adalah mencakup perencanaan anggaran perusahaan berupa penyusunan, proyeksi jangka panjang, arus kas, serta perhitungan laba dan rugi. Yang kedua adalah pengendalian controlling. Ketika telah mengalokasikan keuangan, pentingnya bagi perusahaan untuk mengendalikannya. Dalam hal ini, fungsi manajemen keuangan adalah untuk mengontrol keuangan agar dapat mengawasi arus kas masuk dan keluar, serta melihat apa saja kekurangan dalam pengelolaannya. Yang ketiga, pemeriksaan atau auditing. Auditing dalam manajemen keuangan adalah kegiatan memeriksa dana perusahaan secara berkala agar dapat disesuaikan dengan laporan keuangan. Umumnya setiap 3 bulan ataupun setahun sekali. Yang keempat adalah anggaran. Dengan adanya manajemen keuangan,
perusahaan dapat mengalokasikan dana secara cepat dan mudah mengenai biaya yang diperlukan untuk produksi ataupun promosi. Yang kelima adalah laporan. Yang terakhir ini fungsi utamanya, manajemen keuangan adalah sebagai laporan dalam melihat keadaan baik atau tidaknya dana yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuan manajemen keuangan antara lain yaitu 1. Mempermudah perencanaan struktur modal. Dengan memahami manajemen keuangan yang tepat, kita dapat lebih mudah menyeimbangkan antara ekuitas dan utang, serta merencanakan struktur modal perusahaan. Yang kedua, meminimalisasikan biaya dan risiko. Setiap anggaran tidak lepas dari risiko yang mungkin terjadi. Untuk menghindarinya, manajemen keuangan adalah keputusan yang tepat untuk dilakukan perusahaan. Selain itu, tujuan manajemen keuangan adalah untuk meminimalisasi biaya yang tidak diperlukan agar dapat menggantinya dengan kegiatan yang lebih menguntungkan. Yang ketiga, memaksimalkan keuntungan. Selain menghindari resiko, tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan cara menerapkan perencanaan dana yang matang. Yang keempat, menjaga arus kas. Untuk menjaga arus kas agar tidak mengalami kerugian, menerapkan manajemen keuangan adalah salah satu hal yang perlu dilakukan perusahaan. Dalam hal ini, manajemen keuangan memantau arus kas pemasukan atau pengeluaran perusahaan untuk mengantisipasi kerugian. Tips melakukan manajemen keuangan, yaitu yang pertama, buat rencana keuangan jangka panjang. Pada tips yang satu ini, hal yang perlu dilakukan perusahaan dalam melakukan manajemen keuangan yaitu 1. Membuat tujuan, serta bagaimana strategi untuk mencapainya. Yang kedua, perhatikan tenggang waktu pembayaran. Membayar tagihan tepat waktu adalah salah satu cara mengelola keuangan dengan tepat. Maka dari itu, kita perlu memperhatikan tenggang waktu pembayaran agar dapat menghindari keterlambatan. Dengan demikian, kita dapat memprioritaskan pengeluaran lainnya yang lebih penting. Selain itu juga, riwayat pembayaran tepat waktu dapat meningkatkan skor kredit dan suku bunga perusahaan. Yang ketiga, gunakan sistem manajemen yang tepat. Menggunakan sistem manajemen yang tepat, manajemen keuangan adalah berguna dalam memudahkan pemantauan serta pengambilan keputusan. Yang keempat, buat catatan proyeksi arus kas. Dalam memantau arus kas, perusahaan perlu adanya catatan agar dapat membantu dan mengidentifikasi masalah keuangan yang akan terjadi, sehingga dapat dibandingkan dengan anggaran lainnya. Yang kelima, susun laporan keuangan. Salah satu pembentuk citra perusahaan yang baik dilihat dari laporan keuangan yang dimilikinya. Apabila jika dibuat menjadi publik, perlu adanya susunan laporan keuangan yang baik, sehingga masyarakat paham bagaimana perusahaan dikelola. Sekian video dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.